You looked a bit upset after the meeting with Lisa. What's the deal? Oke, dia bilang gitu ya. Ya. You looked a bit. Nah, dia bilang tuh, you looked a bit. Nah, ini bacanya bukan looked ya. Ini bacanya bukan looked ya. Nah, itu bacanya looked. Ed-nya tuh bunyinya cuma t doang. Jadi, you looked a bit upset. Jadi bacanya you looked a bit upset katanya. Kamu terlihat sedikit kesal katanya gitu ya. Upset ini artinya kesal ya. Nah, kita bisa tulis di sini nih vocabulary kita masukin di ini ya. Upset itu artinya bisa diartiin kesal ya. Upset itu kesal. Dan tadi itu ada dibilangnya kata looked. Nah, looked ini artinya kalau kita tahu kan look itu melihat ya. Tapi sebenarnya kalau melihat itu bahasa Inggrisnya look at. Oke, pakai at, look at. Kalau cuman look doang itu sebenarnya artinya itu terlihat ya. Terlihat sebenarnya. Jadi you look beautiful kata orang kan. Kamu terlihat cantik. You look handsome today. Kamu terlihat ganteng hari ini gitu. Jadi you looked a bit upset katanya. Kamu terlihat a bit itu artinya sedikit. Nih vocabulary lagi nih. A bit itu artinya sedikit. Oke. Nah katanya kamu terlihat sedikit kesal after the meeting with Lisa. After setelah meeting dengan Lisa katanya. Ini cemberut abang ini kelihatan banget ya. Jadi makanya ditanyain nih sama temennya. Kamu kelihatannya kesel dikit ya setelah meeting sama Lisa. What's the deal? Nah ini artinya ada masalah apa atau apa masalahnya gitu. Jadi nggak selalu what's the problem ya, atau what's the matter, atau what's the matter itu juga nggak selalu itu. Kita juga bisa bilang what's the deal. Nah ini bagus banget nih guys. Kalau nanyain ada masalah apa, kita bisa bilang paling basic ya what's the problem ya kan. Kita nanyanya atau juga bisa what's sorry S-nya ketinggalan. What is the problem atau what's aduh S aku koma di atasnya rusak lagi. What's the matter ya yeah. Atau juga bisa bilang what's the deal juga boleh gini. Oke. Jadi nggak selalu what's the problem, what's the matter, nggak selalu itu. Kita juga bisa bilang what's the deal kayak yang ada di sini. Oke. Gitu guys. Dia bilang tadi kamu terlihat sedikit kesal. You looked a bit upset after the meeting with Lisa. Setelah meeting bersama Lisa. What's the deal? Apa masalahnya gitu. Bit upset after the meeting with Lisa. What's the deal? Oh, Emily, we just had a disagreement about our project. Oh, dia bilang gini. Oh Emily, we just had a disagreement about our project. Nah, we just had, kami cuma punya, had disagreement. Disagreement itu artinya kayak perbedaan pendapat gitulah. Asal katanya dari agree itu kan setuju ya. Kalau agreement, nah ini banyak nih vocabulary nih. Kalau agree itu artinya setuju. Oke, setuju. Kalau nanti ada agreement, ini artinya kesepakatan gitu ya. Nah, kalau dia di sini bilangnya disagreement berarti enggak kesepakatan. Jadi maksudnya bisa kita artiin di bahasa Indonesia kayak selisih paham gitulah atau berbeda pendapat gitu. Jadi katanya we just had a disagreement. Kami cuma just di sini artinya hanya atau cuma ya. Kami cuma berbeda pendapat gitu, selisih pendapat about our project, tentang project kami gitu. Jadi dia makanya dia agak kesel dikit sama si Lisa itu karena dia ada beda pendapat gitu. Oke. Nah, jadi dia bilangnya di sini oh Emily, we just had a disagreement about our project. Jadi kami cuman selisih paham tentang project kami katanya gitu. Kita dengar lagi ya. Was it about the design? I thought both of you had settled on that last week. Oh, oke. Was it about the design? Nah, kata dia gini, was it about the design katanya. Nah, was it about the design artinya itu apakah itu tentang desain gitu. Jadi kayaknya ini mereka di perusahaan desain kali ya. Jadi di sini dia bilangnya apakah itu tentang desain. Nah, di sini dia nanya pakai was karena kayak aku bilang kemarin setiap di live streaming aku bilang kalau misalkan
yang biasanya kita ngomong pakai is gitu ya. Is it about the design? Kalau is itu untuk sekarang. Kalau kita nanyanya yang udah lewat, pakainya was. Karena dia meetingnya tadi, makanya udah lewat, dia nanyanya pakai was. Was it about the design? Apakah itu tentang desain? Gitu. Ini bacanya bukan desigen ya, design. Design. I thought both of you had settled on. Nah, I thought. Nah, thought ini verb 2 dari kata think ya. Nah, I thought both of you, aku kirain. Nah, jadi kalau teman-teman pengen bilang aku kirain, nah gitu ya. Itu bilangnya I thought. Nih, intinya gini ya, kalau di bahasa Indonesia pengen bilang aku kirain gitu, bla bla bla, atau aku tadi ngiranya gini. Nah, itu intinya kalau pengen bilang ini di bahasa Indonesia tinggal bilang I thought aja ya. Ini bacaannya thought. Tadi GH-nya, GH yang ini nggak dibaca nih, ini di silence. Jadi bacanya bukan tok tok ya. Ini bacanya gini guys. Aku tulisin aja kali ya. Bacanya tuh thought gitu. Jadi sa-nya ini sa yang gigit lidah, jadi bacanya I thought. Oke. I thought katanya di sini both of you, aku kirain, atau aku tadi ngiranya kalian berdua, both of you had settled on that last week katanya. Nah, aku kirain kalian berdua itu had settled on ini maksudnya itu udah sepakat gitu ya. Settle on ini phrase yang artinya sepakat, udah settle gitu, kata orang udah settle. Nah, kirain waktu itu planningnya itu udah settle gitu, udah cocok on that last week, minggu lalu gitu. Jadi si cewek ini kirain projectnya tuh udah cocok yang ini minggu lalu itu katanya. Ternyata dia ada selisih paham lagi kan gitu. Oke. Gitu guys. On that last week. We did, but she changed her mind and now wants to take things in a different direction. That must be tough. Her mind and now wants to take. Nah, kata si cewek itu tadi kan dia bilangnya kirain kalian udah deal-dealan gitu ya minggu lalu katanya. We did, kata si cowok ini. Iya, emang udah gitu. Nah, we did ini karena did ini dipakai untuk yang lalu ya. Kalau dia sekarang dia bakal bilangnya we do nih. Tapi karena kesepakatannya itu minggu lalu, makanya di sini dia bilangnya we did. Oke? We did. But she changed her mind. Nah, tapi dia change her mind. Ini berubah pikiran ya. Change ini artinya mengubah atau berubah. Her mind ini artinya pikirannya. Jadi change her mind ini artinya tapi dia berubah pikiran gitu lah. Oke, di sini dia pakai verb 2 lagi ya. Changed. Ya, ini bacanya changed. Ini kalau change ini kan artinya mengubah. Oke. Kalau dia bilangnya change itu untuk sekarang, karena dia change her mind ini udah minggu lalu, makanya dia makainya verb 2 di sini. Oke, tapi dia berubah pikiran and now wants to take things in a different direction katanya. Sekarang wants to take things ini maksudnya ingin bukan artinya bukan ingin mengambil sesuatu berbeda arah ya, maksudnya bukan ingin mengambil sesuatu berbeda arah, tapi maksud si cowok ini di sini ini idiom ya di bahasa Inggris ya, take things in different direction ini idiom atau kiasan gitu di bahasa Inggris, artinya itu kayak di kita tuh berubah haluan gitu, yang tadinya udah disepakatin tapi dia tuh take things in different direction katanya, tapi dia tuh berubah haluan gitu katanya. Tapi jadi maksudnya di sini kami udah sepakat, we did, but she changed her mind, tapi dia berubah pikiran, and now dan sekarang wants to take things in a different direction, dan sekarang pengen berubah haluan gitu, maksudnya merubah planningnya gitu, padahal udah sepakat nih awalnya gitu. That must be tough. But you two usually find a way to compromise. Oke. That must be tough katanya. Ini bacanya bukan talk ya. Ini bacanya tough. Oke. Tough. Nah, ini bacaannya sorry. Ini bacaannya tough ya. Artinya itu keras atau juga bisa diartiin sulit gitu. Kata orang kan sometimes life is tough katanya. Kadang hidup tuh keras, sulit ya. Jadi di sini dia bilang that must be tough katanya. Nah,
itu pasti sulit ya katanya gitu. Jadi must ini nggak selalu artinya harus ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ini nih, must be sesuatu itu artinya itu nanti pastinya gitu. Itu pastinya sulit ya katanya gitu. Oke, jadi intinya must ini selain kata artinya harus bisa diartiin pastinya. Jadi that must be tough itu pastinya sulit ya katanya gitu. Karena udah di planning dari jauh-jauh hari, tiba-tiba temennya si Lisa tadi ngerubah planning gitu. Makanya si cewek ini bilang that must be tough katanya. Sulit banget ya pasti gitu. But you two usually find a way to compromise katanya. Nah, but you two, tapi kalian berdua, jadi you ini artinya nggak selalu kamu ya. You itu bisa diartiin kalian gitu. Jadi kalian itu bahasa Inggrisnya bukan they ya. Aku sering banget siswa-siswa aku ngiranya they itu kalian. They itu mereka. Kalau kalian itu bahasa Inggrisnya bisa bilang you atau bisa bilang you guys gitu. Makanya dari dulu guru-guru kita bilang kan do you understand katanya. Kalian ngerti gitu. Padahal kita rame di kelas ya. Padahal kita rame di kelas, guru kita cuma bilang do you understand gitu. Oke, jadi kalian itu bisa bilang you atau you guys. Ya, but you two, tapi kalian berdua usually biasanya find a way to compromise katanya. Menemukan jalan untuk kompromi. Nah, compromise ini basically artinya kompromi. Nah, tapi di sini find a way to compromise ini artinya kayak menemukan jalan tengah gitu guys. Menemukan jalan keluarnya gitu. Jadi ini guys, kalau teman-teman pengen bilang jalan tengah nih bagus nih vocabulary-nya. Find a way to compromise gitu. Misalkan teman kita ada problem sama temannya atau sama pasangannya, kita bisa bilang misalkan kita bisa bilang begini, I know that you will find the way to compromise gitu. Aku tahu kalian bakal bisa nemuin jalan keluarnya atau jalan tengahnya gitu. That must be tough. But you two usually find a way to compromise. I hope we can. It's just hard when plans change suddenly. Oh, nah kata dia tadi kan biasanya kalian bisa nemuin jalan tengah. Terus dia bilang sama si cowok ini, I hope we can. Aku harap kami bisa nemuin jalan tengah tadi ya. It's just hard. Ya itu cuman berat atau sulit when plans change suddenly kata. Ketika rencana itu tiba-tiba berubah gitu. Jadi makanya dia kesel sama si Lisa tadi ya. Jadi sulit aja sih ketika planning tuh tiba-tiba berubah gitu. I understand. Maybe you should discuss it more and see where the issue is. Oke. Nah, terus temannya bilang, I understand katanya. Aku ngerti. Maybe you should discuss katanya. Maybe ini artinya mungkin ya. Mungkin you should, kamu harus. Nah, untuk bilang harus, untuk yang agak halus dikit, teman-teman bisa bilang kata should ini ya. Jadi kata should, nah kita bikin di sini, di balik ke papan tulis ya. Should itu bisa diartiin harus, bisa diartiin seharusnya. Oke. Dan ini tuh halus ya. Halus atau sopan ya. Sopan. Jadi ini aku recommended banget buat dipakai katanya untuk kalau mau bilang harus atau seharusnya. Oke. Mungkin kamu harus discuss katanya, diskusi. It's more discuss it more gitu. Mungkin kamu harus discuss it more, mendiskusikannya lebih lanjut katanya. More ini ya. And see where the issue is katanya. Dan lihat di mana permasalahannya. Jadi issue ini artinya permasalahan ya. Gitu, kita tulis dulu biar teman-teman pada ingat. Issue ini artinya permasalahan. Oke. Jadi hampir-hampir sama kayak problem ya. Nah, tapi issue ini lebih ke permasalahan artinya. Oke. Gitu. Jadi intinya di sini dia bilangnya, si cowok tadi kan ngeluh nih, terus dia bilang I understand, aku ngerti. Maybe you should discuss it more katanya. Mungkin kamu harus diskusi lebih lagi atau lebih lanjut. And see where the issue is. Dan lihat di mana permasalahannya gitu. Ya. Gitu. Ya, katanya tadi di sini kita review dikit. Aku ngerti, maybe you should discuss. Mungkin kamu harus diskusi more, lebih lanjut, and see where the issue is. Dan lihat permasalahannya di mana katanya. Thanks for the advice. I just need some time to think. Oke. Is. Thanks for the advice. Nah, thanks for the advice katanya. Terima kasih untuk sarannya.
Advice ini artinya saran ya, atau nasihat ya, bisa diartikan nasihat juga. Nah, I just need some time to think. Aku cuman butuh waktu untuk berpikir atau meredakan emosi tadi ya. Gitu. Jadi kan dia kesel sama si Lisa tadi ceritanya tuh. Jadi di sini ada sometime yang dipisah ya. Sometime itu artinya beberapa waktu atau bisa diartiin waktu. Tapi kalau sometimes-nya digabung itu artinya kadang-kadang. Ya. Dibedain dikit ya. Dicatatin kali ya biar inget. Ya, kalau sometimes ini artinya bisa diartiin kadang-kadang. Ya, kalau misalkan sometime, nah ini beberapa waktu atau waktu doang juga bisa. Kayak di konteks ini dia bilangnya I just need some time. Aku cuman butuh waktu gitu. To think, untuk berpikir katanya ya. Thanks for the advice katanya. Terima kasih untuk nasihatnya katanya kan. Udah agak tenang nih. I just need some time to think. Aku cuma butuh waktu untuk berpikir katanya. Nice. I just need some time to think. Take your time, Jake, and remember it's only a project. Don't let it ruin your day. Oh, oke. Kita balik dikit ya. I'll try. Thanks, Emily. Kita balik dikit ya. Aduh, kok nggak bisa nih. Time, Jake. Oke, temannya bilang, take your time, Jake, katanya. Take your time ini artinya bukan ambil waktumu, tapi santai aja, Jake, gitu ya. Take your time, santai aja, katanya gitu. And remember, dan ingat, it's only a project, oke? Itu cuman project, gitu, ya. Itu cuman project doang, katanya gitu ya. Gitu. Jadi, take your time, santai aja, Jake, and remember, dan ingat, it's only a project. Itu cuma project doang katanya. And remember, it's only a project. Don't let it. Nah, don't let it ruin your day katanya. Don't ini artinya jangan, let it ruin your day. Jangan biarkan, let ini artinya biarkan ya. Biarkan atau membiarkan juga bisa. Oke, don't let it ruin your day. Ruin ini basically artinya hancur atau merusak gitu ya, atau runtuh juga bisa. Jadi dia bilang di sini don't let it ruin your day. Jangan biarkan itu menghancurkan harimu atau merusak harimu gitu. Oke, it ini ngarahnya ke problem dia sama si Lisa tadi ya. Jadi jangan biarin problem sama si Lisa tadi itu ruin your day katanya, ngerusak harimu gitu. Oke, ini dikit lagi selesai nih kayaknya ya. Ruin your day. I'll try. Thanks. Nah, I'll try. Thanks, Emily, katanya. I'll itu singkatan dari I will ya. Bacaannya bisa dibaca I'll aja. I'll. Jadi I'll try. Oke, I'll try. Aku akan mencobanya. Thanks, Emily. Makasih, Emily, katanya. Thanks, Emily. You're welcome. Nah, you're welcome. Just stay positive, katanya. Nah, Just stay positive. nah, you're welcome. Sama-sama. Just stay positive. Positif aja gitu ya. Jadi tetap positif ya gitu, atau tetap husnuzon katanya gitu ya. Oke, gitu guys. I'll do my best. I'll do my best. Aku akan melakukan yang terbaik. Maksudnya di sini tuh aku akan berusaha gitu ya. Gitu. Oke, ini conversation-nya selesai ya. Oke, conversation-nya selesai guys. Kira-kira kayak gitu ya bahasan dari conversation kita.